tenang dan tidak ada gelembung-gelembung. Ini tanda bagus ya. Berarti ini yang dimaksud di sana tadi low maintenance. Pas proses pengisian dari alternator, air aki tidak banyak menguap ya. Dan ini emang untuk aki yang masih bagus harusnya emang kayak gini. Cuman untuk merek-merek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Ketemu lagi dengan channel Rofik Kirmawan. Bagaimana kabarnya semua, kalian semua? Saya doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman juga mungkin ini sedikit ilmu ya. Dalam kita memilih aki atau baterai mobil. Terutama ini untuk Kijang ya. Saya akan berbagi ilmu tentang aki yang paling cocok untuk Kijang ya. Ini kebetulan saya mau baru beli tadi aki tipe GS ya, GS, tapi bukan yang GS premium, itu adalah GS hybrid atau aki basah tipe tertinggi ya. Ini contoh gambarnya. Itu adalah GS. Dan tulisan GS-nya tuh warna hijau, kalau yang premium warna biru. Ini adalah penampakan GS hybrid, dan nanti saya terangin ini ukuran berapa, tipenya apa ya. Ini adalah kardus atau bungkus aki yang saya beli tadi ya. Ini adalah tipe GS hybrid. Dan untuk membeli aki jenis GS merek GS ini pastikan di sini ada tulisan Astra Autopart. Ini GS yang asli ya. Kalau yang tidak ada tulisan Astra Autopartnya itu dari perusahaan lain, itu bukan GS asli. Dan di sini ini aki basah ya. Ini kalau untuk tipe hybrid GS hybrid ini sudah ada air acunya, air akinya ya, sudah diisi. Dan ini di sini tertera tulisan low maintenance. Dan maksud dari low maintenance adalah minim perawatannya. Biarpun aki ini aki basah atau memakai air, tapi ini jarang terjadi pengurangan atau penguapan air aki ya. Dan nanti akan kita lihat waktu aki dicas ya, itu ada penguapannya apa atau tidak ya. Dan di sini tertera 65D26R ini untuk jenisnya, dan NS70 untuk tipenya ya, bukan 70 ampere ya. Ini adalah aki dari 65 ampere. Keterangannya di sini 65D26R 12 volt 65Ah atau ampere hour. Ini di sini tertera aki siap pakai, acu zuhur standar pabrik, sudah terisi, menjamin ketahanan aki lebih baik. Ini dari sebelum ada orang beli, ini emang aki jenis hybrid ini sudah ada isinya ya. Berarti itu emang sudah teruji aki yang tahan. Dan nanti akan kita lihat selama proses pengisian, karena ini aki belum saya pergunakan untuk starter mobil, saya cas dulu. Saya sudah kebiasaan kalau beli aki tidak langsung untuk start mobil ya, tapi dicas dulu paling enggak 4 jam atau 6 jam untuk hasil yang lebih bagus. Dan insya Allah aki jadi akan lebih awet. Nanti kita akan lihat waktu dicas. Dan ini penampakan aki waktu proses pengecasannya. Ini saya cas dulu, kita lihat di lubangnya itu air akinya nampak tenang dan tidak ada gelembung-gelembung. Ini tanda bagus ya. Berarti ini yang dimaksud di sana tadi low maintenance. Pas proses pengisian dari alternator, air aki tidak banyak menguap ya. Dan ini emang untuk aki yang masih bagus harusnya emang kayak gini. Cuman untuk merek-merek lain, saya sudah biasa pernah ngecas semua merek jenis aki, rata-rata menggelembung semua ya. Tapi untuk GS hybrid ini tidak.
karena kualitas selnya bagus ya, lain dengan aki merek-merek lain yang biasa. Dan ini akan saya cas selama 6 jam, kurang lebih 6 jam biar lebih maksimal. Dan untuk kijang sendiri, apabila sudah memakai aki GS hybrid ini, alangkah baiknya dipadukan dengan alternator IC yang 80 ampere. Itu hasilnya akan lebih awet dan proses pengisian itu lebih bagus. Voltase biasanya di atas 14 volt ya, itu stabil pengisian untuk yang sudah dirombak menggunakan IC. Bisa dipakai yang 80 ampere atau yang kalau ada yang suka banyak pemakaian arus listrik bisa menggunakan copotan punya Nissan yang 140 ampere, itu juga bagus ya, lebih banyak pengisian, lebih cepat, tapi aki tidak cepat soak. Dan ada nanti di video saya yang lainnya cara merubah alternator yang masih memakai cat out menggunakan alternator IC. Ini saya memakai kijang LGX EV yang 80 ampere. Ini adalah penampakan dari aki GS hybrid setelah terpasang, dan nanti setelah 6 jam saya akan gunakan untuk melakukan starter pertama ya, pertama kali. Karena untuk voltase aki sendiri kalau masih baru itu cuma di angka sekitar 12,7, 12,8. Kalau setelah dicas ini saya nanti mengejar voltase di atas 13 biar aki lebih awet dan tahan lama. Nah, kiranya sekian dulu ya video singkat kali ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu dan pengalaman dari saya ini bisa bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe di subscribe ya channel ini biar lebih berkembang lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.